kami lanjutkan ya, kita lanjutkan kembali untuk pembelajaran fisika pada kesempatan kali ini. Tadi anak-anak sudah belajar banyak tentang besaran pokok, besaran turunan, dan dimensi. Nah, sekarang kita akan sedikit istilahnya praktek. Kalau kita nggak ada pandemi COVID, kita bisa praktek langsung di laboratorium. Tetapi karena ini sedang ada COVID ya, kita belajar jarak jauh. Nanti Bapak minta anak-anak betul-betul mencermati seperti demonstrasi kecil yang akan nanti Bapak tunjukkan. Ya, jadi anak-anak harus fokus. Selain fokus harus teliti. Sekali lagi harus teliti ya. Nah, anak-anak sekalian, dalam alat ukur, khususnya alat ukur panjang, kita ketahui ada beberapa alat ukur ya yang sering kalian pakai sehari-hari. Itu adalah mistar atau bahasa sehari-hari namanya penggaris ya. Nah, coba nanti kalian di penggaris itu kita cermati, masing-masing pasti punya penggaris ya. Kalian cermati, lihat penggarisnya. Skala paling kecil berapa? Nah, yuk yang belum ambil berapa? Nah, di situ kan ada sentimeternya ya. Kalau udah dalam 1 cm itu ada berapa garis kecil? Nah, silakan kalian hitung. Berapa? Nah, ada 10 garis kecil. Berarti satu garis kecil atau satu kotak itu antara garis yang satu dengan sebelahnya itu satuannya berapa panjang? Bukan senti tapi berapa? Ya, milimeter. Berarti dalam penggaris itu skala terkecilnya adalah dalam satuan milimeter. 1 mili berapa senti? Masih ingat tidak? Ayo, SMP kemarin ya, ada milimeter, ada sentimeter, ada dekameter, ada meter. Nah, ingat-ingat ya. Ada ini misalnya 1 milimeter itu ada 1 sentimeter ada 10 milimeter. Berarti kalau 1 milimeter dibalik ayo jangan bingung, nanti dibalik harus bingung. Berapa? 100 Pak ya sama. 1 mili ya 1/10-nya ini. 1/10 cm atau 0,1 cm. Ini untuk apa? Untuk mistar atau penggaris. Penggaris itu loh yang kamu bawa ya. Itu tingkat ketelitiannya berapa? 0,1. Kecuali kalau penggarismu itu misalnya beli yang pakai itu ya, yang silver itu ya, logam Pak ya. Logam ya. Nah, itu dia mungkin 1 mili masih dipecah lagi Pak. Nah, itu berarti ya sudah 1 mili bagi 2. Ya, berapa 1 mili bagi 2? 0,05 cm. Nah, sekarang apakah alat ukur panjang hanya itu toh? Kira-kira apakah ada yang lain? Nah, siapa yang tahu? Bisa nanti WA ke Bapak. Tulis nama. Pak, nama saya ini. Ada ini loh Pak. Nah, nilai buat kalian. Karena Bapak itu ngasih nilainya ya keaktifan kalian. Ya, semakin banyak Pak nanti HP-nya Bapak jebol wis apa-apa. Ya. Tapi yang penting kalian nanti aktif. Tunjukkan. Nah, tanya boleh. Oke, Bapak kalian ya, alat ukur panjang di samping penggarismu itu ternyata ada beberapa alat. Nah, di sini Bapak sudah membawa beberapa alat. Yang pertama ini namanya apa? Jangka sorong, betul. Kalau ditutupnya itu namanya vernier caliper. Vernier caliper. Ini fungsinya untuk apa ini Pak? Ini untuk mengukur benda-benda dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi daripada mistar tadi atau penggarismu tadi. Ini biasanya dipakai untuk mengukur misalnya ya ketebalan benda. Misalnya ini Bapak bawa spidol, ini bisa ini fungsinya dulu ya, belum cara mengukurnya ya. Fungsinya dulu ini ukur. Tinggal geser aja. Caranya geser, dikendorkan ini. Kendorkan aja, geser ya.
Ini namanya yang atas ini namanya rahang tetap. Yang bisa bergerak namanya rahang geser. Bisa bergeser nggak? Rahang geser. Oke ya. Fungsinya ini yang pertama untuk mengukur ini diameter benda. Oke. Yang kedua bisa juga untuk mengukur kedalaman suatu benda. Ini anak-anak lihat, ini ada dalamnya ini berapa senti misalnya. Kita bisa ukur bagaimana ini? Nah, ini ada ekornya nih. Ini ada ekornya. Caranya bagaimana Pak? Supaya ini udah, ini tinggal kita panjangkan aja. Kalau udah kita dorong sampai mentok. Nah ini tetap ini dalamnya ini dah ketat. Oke ya. Nah kalau yang ini diameter luar, kalau diameter dalamnya bagaimana? Kita bisa menggunakan yang terakhir, fungsinya ada 3 ya, 1, 2, nah yang terakhir ini 3. Nah ini caranya tinggal kita masukkan ya. Sekarang kita tarik, bahasa Jawa beban. Nah sampai udah mentok. Nah ya. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakannya ini. Nah kalian harus teliti. Satu, yang jurusan TKR misalnya mesin, nanti alat mesin onderdil mesin itu banyak menggunakan ini ya. Ya loh, bahasa dukunya itu jimat. Nah, kalian nanti yang kalau buka baut, nyopot baut gampang. Nah kalau ngukur, baca, nah itu harus teliti. Untuk yang misalnya di kesehatan, ya kesehatan itu kita dituntut untuk teliti dalam membaca. Tidak ada kesalahan. Yang kalian garap untuk di bidang kesehatan itu bukan benda mati, tapi benda yang bernyawa. Ya. Kalau untuk farmasi bagaimana teliti dalam meramu, ya dosisnya bagaimana. Nah di sini dituntut ketelitian dan ketelitiannya itu dipakai untuk bidang yang lain. Nah ini ya contoh, ini sederhana simpel ya. Sekarang misalnya Bapak mau mengukur ini, nggak bisa geser, bisa dekatkan ya, nggak bisa zoom ya. Nah ini berapa? Ini caranya kita jepit, kita dorong. Kalau sudah ini kita putar, kita kencangkan. Kalau udah ini lepas saja nggak apa-apa, ini kan udah nggak geser ya. Nah sekarang kita akan belajar membacanya. Oke, sekarang di sini ya ada garis 0 yang bawah, kelihatan ya, 0 yang bawah ini sebagai acuan utama dalam kita melakukan pengukuran ya. Jadi pertama yang harus kalian pegang itu adalah angka 0 yang bawah sebagai ukuran atau acuan dalam melakukan pengukuran. Ini bukan menghitung ya, mengukur. Nah contoh ini hasilnya, kita lihat ya, dari garis 0 yang atas sampai 0 yang bawah itu berapa? Ini ada angka 1 berarti 1 cm, berarti lebih dari 1 cm. Kita tulis. Kalau 2 cm sampai tidak? Oh tidak sampai karena 0-nya di sini. Oh berarti nanti kita tulis hasilnya 1 cm ya. Kalau sudah, kita lihat skalanya yang milimeternya berapa ya. Dari angka 1 tadi kan udah 1 cm sampai sini ya. Kita lihat garis yang bawah ini, yang ini ya, sebelahnya 1 ini ada berapa sampai 0 ini ya. Kita lihat. Kalian melihatnya tidak boleh miring ya, harus tegak lurus. Nah, tegak lurus seperti ini ya. Kita lihat di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 ya. 5 itu pas panjang ini 5 misalnya di sini. Oh, ada 5 mm. Kita tulis di sini. 5 mm. Sudah selesai Pak? Belum, masih ada yang kecil. Nah yang terakhir, skala paling kecil, kalian meluruskan garis yang ada di bawah ini dengan garis yang ada di atas ini. Yang garisnya paling lurus yang mana misalnya. Tapi harus dengan tegak lurus loh ya. Ini kita lihat nih. Nah di sini ternyata kalau tidak salah ya, nah yang paling lurus ini angka 2 dengan garis atasnya ini paling lurus ya. Ini paling lurus, berarti ini adalah angka 2.
2 tidak boleh ditulis 2 saja, tetapi harus per 10, jadi 0,2. Ya, satuannya apa tadi? Milimeter. Oke, kalau sudah dijumlah. Ya, harus teliti. Ini contoh saja. Sebelum kita jumlah, satuannya kita samakan dulu dalam satuan sentimeter. Nah, tadi apa? Mili ke senti dibagi 10 atau 0,1, berarti komanya maju 1. Senti sama 1, oke, 10. 5 berarti komanya maju 1, 0,5. Yang ini komanya 1 maju, 0,2. Ya. Sama lagi, 1 senti 1 senti. 5 mili jadi senti. Komanya maju 1, 0,5. Sama ini maju 1, 0,0. Ada sejumlah. Ingat, menjumlahnya itu harus komanya ini sejajar, ya. Tidak boleh kalian tulisnya 1 di belakang, nggak boleh. Harus sejajar. Nah, ini 2, 5 tambah 0, 5. 1 tambah 0 tambah 0, 1 sentimeter. Sekarang cirinya apa atau kesimpulannya bagaimana? Bahwa jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian, yaitu jangka sorong ya. Jangka sorong memiliki tingkat ketelitian. Berapa ini? Ada berapa koma di belakang? 2 koma. Berarti tingkat ketelitiannya adalah 1/100 cm atau 1/100 atau 0,01 cm. Jadi nanti kalau kalian atau anak-anak menulis hasilnya harus ada 2 angka di belakang koma. Kalau hanya 1 salah. Kalau lebih dari 1 ya tidak pas. Harus 2 angka di belakang. Itu ya. Kok sulit Pak? Tidak sulit. Jadi anak-anak perlu telaten saja. Satu lagi contoh. Kita mau ukur ini, ya. Oh, nih. Fit, udah dikencangkan, ya. Ini bisa kita tarik. Ya, kita cermati. Nah, 0 patokannya yang bawah, ya. Nih, yang besar berapa? 1, 2, 3, 4, 5, hampir. Kalau belum sampai jangan ditulis 5. Nih coba Bapak lihat tegak lurus ya. Oh ternyata 5 masih kurang. Berarti berapa yang besar? Ya 4. Jangan dipas-paskan. Hanya kurang dikit Pak, 5 mbok genepi, nggak boleh. Jadi ini berapa? 4. Ya, kita tulis aja 4. 4 cm. Lalu selanjutnya ada berapa mili? Sampai garis 0 ini kita hitung. Kalau yang panjang ini kan 5 mili atau 4,5 ini 5 mili. 5, 6, 7, 8, 9. 10 kan nggak nyampe ya. Jadi 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 apa? 9 milimeter. Nah, kelebihannya berapa? Kita cari yang lurus antara 0, 1, 2 ini dengan garis yang atas. Yang paling lurus berapa ini? Bapak lihat tegak lurus ya. Yang paling lurus. Nah, yang paling lurus kalau tidak salah ini 7, ini yang paling lurus ya. Tepat ini lurus, 7 garis dengan atasnya. Pas ya. Jadi 7 jangan 7. Tadi berapa? 0, kalau sudah kita tinggal menjumlahkannya saja. Semuanya jadikan sentimeter. Ya, 4. Ini komanya tinggal maju 1 semua, 0,9, 0,07. Kita jumlah 7, 9, 4 cm. Oke, itu ya. Pelan-pelan dipahami.
Kalau misalnya masih bingung, videonya diputar balik lagi. Kok bisa Pak? Putar aja, dimundurin aja, diulang-ulang lagi. Kenapa bisa hasilnya seperti itu? Ya, nah masih ada satu alat lagi yaitu ini mikrometer, lebih teliti lagi. Ini bisa untuk mengukur mungkin ketebalan rambut kalian itu bisa, mengukur ketebalan kertas bisa, pisau tak bisa. Ya, ini bagaimana cara mengukurnya? Tidak sekarang Bapak sampaikan, nanti anak-anak wah pusing Pak, yang tadi aja ini udah pusing apalagi ini. Oke, ini silakan anak-anak, kalau masih bingung silakan kalian cari di YouTube atau dimanapun ya. Yang penting lihat cara menggunakan jangka sorong ya, sampai anak-anak paham. Oke ya, cara menggunakan jangka sorong, ketelitiannya ingat ciri-cirinya jangka sorong ini satuannya sendi, misalnya sendi ya, itu harus 2 angka di belakang koma. Kalau ini bisa 3 angka di belakang ya, ingat. Oke, tugasnya apa Pak? Kok tugas lagi Pak? Tidak, saya minta kalian membuat atau melihat video di YouTube. Kalau sudah paham, tulis nama kalian, nomor kelas lengkap seperti biasa, kirim ke Bapak. Nama ini saya sudah paham menggunakan jangka sorong, bagus. Kalau belum, boleh tanya, boleh, nggak apa-apa Pak, ini caranya bagaimana Pak? Kok bisa ini? Ya kemudian, tapi kita terbatas ya karena jarak jauh, yang sederhana saja, karena menjelaskan alat ukur atau praktek itu tidak semudah ketika kita bertatap muka seperti ini. Oleh karena itu Bapak sarankan anak-anak melihat di YouTube itu ya, atau video pengukuran seperti itu. Nah Bapak harapkan kalian nanti bisa memahami tentang jangka sorong, kemudian bisa melihat terusnya yaitu mikrometer ya. Itu saja anak-anak untuk materi fisika pada kesempatan kali ini. Sekali lagi ingat, supaya kalian tidak belajar untuk suka terhadap pelajaran fisika, kalian harus sering-sering mencoba melihat dan tahu manfaat pelajaran fisika itu untuk apa. Ternyata fisika ini manfaatnya besar untuk kehidupan kita sehari, mendukung kita untuk teliti, mendukung kita untuk dan seterusnya, disiplin ya anak-anak. Oke, sekian saja video yang Bapak sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Tetap menjaga kesehatan ya, protokol kesehatan, dan kita berdoa semoga wabah pandemi ini bisa cepat selesai. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.